Beberapa isu ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, terutama di dalam pembahasan KLHS, itu kajian lingkungan hidup strategis Kalimantan Timur, apakah itu untuk RPJMD dan RT-RWP Kalimantan Timur. Tapi yang paling menonjol diantaranya adalah pertama tentang isu perubahan iklim dan pemanasan global. Kemudian lagi terkait dengan degradasi lingkungan, misalnya sebagai contoh, sering Kalimantan Timur penanganan lubang tambang misalnya sebagai contoh seperti itu juga sering didiskusikan. Yang berikutnya adalah belum optimalnya juga pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah kita dari catatan kami masih kurang optimal. Yang berikutnya adalah lagi tentang masalah ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Kalimantan Timur. Kebetulan Kalimantan Timur ini mempunyai kehati yang cukup lengkap gitu sebagai ya miniatur daripada Indonesia. Ya, pertama adalah untuk kaitannya dengan perubahan iklim tadi, kami sudah punya kegiatan penurunan emisi gas rumah karbon berbasis lahan yang dari awal 2000 sudah digagas dengan REDD Plus, dan dari tahun 2018 kita ikut dalam skema FCPF atau Forest Carbon Partnership Facility. Itu diantaranya adalah perbaikan terkait dengan masalah lingkungan terkait dengan emisi gas rumah kaca berbasis lahan. Itu juga sudah kita lakukan. Alhamdulillah Kalimantan Timur sudah mendapatkan kompensasi atas kinerja penurunan emisi gas rumah kaca tersebut. Berikutnya terkait dengan masalah untuk kegiatan, kami juga melakukan kegiatan pengawasan, termasuk juga penilaian terhadap kinerja perusahaan. Ada 265 perusahaan yang nanti akan meningkat sampai 300 perusahaan yang kami lakukan kegiatan penilaian kinerja. Jadi di luar dari proper nasional, kami juga punya proper daerah. Dan kami juga selain itu juga membantu KLHK dalam hal untuk propernas yang sampai tahun 2023 kemarin ada 150 perusahaan yang ikut dalam propernas. Jadi insya Allah dengan kolaborasi itu lingkungan akan semakin membaik. Kira-kira seperti itu. Selain itu juga kami lakukan pengawasan. Pengawasan kami juga pada 100 perusahaan. Itu kami lakukan juga. Itu yang menjadi kewenangan di provinsi. Sampah laut kami juga melakukan pemantauan semenjak 2022 dan ini menjadi salah satu unggulan kami karena satu-satunya provinsi di Indonesia melakukan pemantauan sampah laut dari anggaran sendiri. Dan yang terakhir adalah inisiasi tentang masalah pengelolaan kawasan ekosistem esensial. Ya, sebenarnya sih programnya banyak. Kita mencoba mengkolaborasikan kegiatan yang sudah dilakukan baik di tingkat pusat dan di daerah dengan mengajak teman-teman di dunia usaha. Ya, sebagai contoh misalnya bagaimana dunia usaha terlibat dalam program Kampung Iklim. Itu mereka kita ajak sebagai salah satu kepedulian dan mungkin dengan memanfaatkan CSR yang mereka punya. Itu sudah berjalan. Jadi termasuk di dalam penilaian proper bagi daerah-daerah sudah punya penilaian proper itu mereka wajib untuk terjun juga untuk proklim, adiwiyata terkait dengan masalah sekolah, terus masalah sampah itu juga kita ajak mereka. Dan itu menjadi penilaian poin penting sehingga kalau perusahaan A katakanlah dia birunya sudah lewat sudah dapat gitu ya. Artinya yang menjadi kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup mereka sudah dapat. Nah, untuk beyond-nya itu adalah lihat dari itu. Bagaimana masyarakat bermanfaat, masyarakat mendapatkan manfaat dari perusahaan tersebut, apa-apa program saja lingkungan yang bisa masuk dan mereka bisa ikut terlibat, berkontribusi. Kira-kira itu Mbak, terima kasih. Kalimantan Timur ini kebetulan di kami juga punya anggaran yang cukup besar. Komposisi SDM kami juga cukup lumayan. Sehingga dan harapannya kami dari tahun ke tahun itu meningkat anggaran kami.
Sehingga tentunya dengan rutin yang sudah berjalan ini kami tetap lakukan untuk peningkatan lagi kepada semua stakeholder saja terkait dengan masalah bagaimana mengelola dan melindungi lingkungan lebih baik gitu ya. Dan kami nanti mencoba juga bersama dengan kolaborasi dengan beberapa pihak untuk bersama-sama katakanlah menciptakan inovasi baru bagaimana menjaga lingkungan. Artinya tentunya dengan harapan, dengan dukungan, bukan hanya dari intern kami sendiri dengan anggaran yang kami punya, tentunya juga dari teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah Mbak, teman-teman terutama dari NGO sangat concern tetap masalah. Jadi kalau kita punya sebagai contoh kaitan dengan masalah kehutanan. Kehutanan di situ ada beberapa NGO yang sudah bekerja. Mereka berinteraksi dengan masyarakat, berkomunikasi pada kami dengan kehutanan segala macam. Maka kita sama-sama ide apapun juga, gagasan apapun juga yang kira-kira memang dalam rangka untuk menjaga lingkungan lebih baik, tentunya akan kami terima, dan insya Allah ke depannya akan kita membuat lebih baik lagi. Demikian.